Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembahasan tentang antropologi. Setelah kita kemarin selesai membahas tentang masyarakat dan kebudayaan, kita akan membahas teori-teori awal yang sudah ada di antropologi. Artinya teori ini sudah muncul pada waktu sejak kemunculan antropologi. Kalau kita ingat, di fase perkembangan antropologi itu kan ada 4. Yang fase perkembangan kedua itu antropologi mulai dikaji secara ilmiah, secara akademis, yang pada waktu itu memunculkan teori-teori evolusi dan teori-teori difusi. Nah, dua-duanya ini punya perspektif yang tidak sama, punya perspektif yang agak berbeda, dan nanti kita akan pelajari itu. Kali ini kita akan pelajari dulu tentang teori evolusi. Oke, kita ingat kemarin di fase perkembangan kedua itu ada teori evolusi yang menjelaskan bahwa perkembangan manusia, perubahan manusia itu terjadi pada tahapan yang sama di setiap titik dunia manapun, di setiap masyarakat manapun, di etnis manapun. Jadi misalkan ada perkembangan transportasi sepeda, misalkan sepeda ontel gitu di Asia Tenggara. Kemudian di Asia Selatan itu juga ditemukan sepeda ontel yang sama dengan bentuk yang agak serupa. Nah, itu dalam perspektif teori evolusi itu dikatakan sebagai perkembangan pemikiran atau perubahan pemikiran manusia pada tingkatan yang sama. Oke, kita pelajari perlahan-lahan. Konsep dasar teori evolusi itu adalah evolusi budaya itu diartikan sebagai perubahan kebudayaan dari bentuk yang sederhana menjadi kompleks. Dengan ciri khas dalam teori evolusi itu teorinya bersifat lambat, ya. Jadi tidak seperti perubahan yang terjadi secara mendadak, terjadi dalam waktu yang sangat cepat seperti revolusi. Kalau kita tahu ada revolusi industri, revolusi politik misalkan, kalau di tempat Indonesia misalkan perubahan kekuasaan yang sangat cepat itu disebut sebagai revolusi karena perubahan sangat cepat, dan seterusnya. Revolusi perubahan teknologi misalkan itu kan terjadi sangat cepat sekali. Nah, evolusi ini berlawanan dengan konsep revolusi. Karena perubahan budaya yang terjadi di masyarakat ini terjadi dalam bentuk yang sangat lambat. Ya, evolusi ini berubah dari bentuk yang sangat sederhana menjadi sangat yang kompleks. Bahkan hari ini kalau kita runtut dari awal sejak adanya manusia, sejak adanya budaya, sejak adanya peradaban, sampai hari ini kita masih berproses sampai pada tingkatan tertentu, pada tingkatan terakhir dalam evolusi manusia. Jadi misalkan contoh yang paling gampang misalkan sederhana itu seperti bentuk pakaian manusia. Bentuk pakaian manusia misalkan dulunya hanya lurus gitu saja untuk menutupi tubuh, misalkan hanya berbentuk penutup tubuh yang sederhana, sangat sederhana. Kemudian bentuk pakaian hari ini sangat kompleks sekali. Ada mulai dari penutup kepala sampai penutup kaki, alas kaki maksudnya. Baju pun sangat beragam, belum aksesorisnya, belum bentuk celananya, belum bentuk tas-tas dan seterusnya. Itu artinya ada bentuk perubahan yang sangat sederhana menjadi bentuk perubahan yang sangat kompleks. Dan itu tidak terjadi dalam waktu yang sangat cepat atau tidak terjadi dalam waktu cepat, tapi terjadi dalam waktu yang sangat lambat. Oke. Tapi evolusi budaya ini tidak sama bukan seperti evolusi biologis, bukan seperti evolusi secara biologis. Jadi tidak ada seperti kalau misalkan kita merujuk pada konsep Darwin yang kita tahu dari bentuk yang kera menjadi manusia, bukan ya, tapi yang dibahas dalam teori evolusi budaya ini adalah bagaimana bentuk perubahan kebudayaan, bagaimana bentuk perubahan
kebiasaan, bagaimana bentuk perubahan pemikiran manusia, dan seterusnya. Itu ya. Jadi pada prinsipnya revolusi budaya itu tidak sama seperti evolusi secara biologis. Oke, kita masuk yang pertama dulu dari konsep evolusi sosial yang dikeluarkan oleh Herbert Spencer. Spencer mengatakan definisi dari konsep evolusi sosial ini adalah perkembangan masyarakat dan budaya mengalami tingkatan yang sama. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan, Afrika Timur, Afrika Utara, Amerika, dan seterusnya, semua tingkatan masyarakat, semua masyarakat, semua kebudayaan di dunia ini mengalami perkembangan atau perubahan pada tingkatan yang sama. Jadi, misalkan kalau kita logikakan dari mulai hidup nomaden, dari hidup kemudian bercocok tanam, berburu, meramu, kemudian punya tempat tinggal, kemudian mengenal teknologi, kemudian dan seterusnya, jika tingkatan-tingkatan itu menjadi standar indikator perubahan perkembangan kebudayaan manusia, maka di setiap tempat, di setiap masyarakat, di setiap etnis, di setiap budaya, itu juga akan mengalami tingkatan yang sama. Oke? Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sub-sub kebudayaannya. Jadi misalkan di Indonesia atau di Jawa misalkan ya, di Jawa itu sudah mengalami pada tingkatan kekuasaan raja misalkan. Apa yang membedakan sub kebudayaannya? Tentang peraturannya, peraturan keraton misalkan, tentang pembagian kekuasaan misalkan, tentang tradisinya misalkan. Nah, itu menurut Spencer dianggap ketika berbeda itu dianggap sebagai subkultur saja, bukan kulturnya yang secara luas atau konsep besarnya. Itu ya. Oke. Salah satu konsep evolusi sosial Spencer ini berbicara tentang evolusi religi. Bahwa religi ini sesuatu yang sebenarnya sebelumnya tidak ada dalam diri manusia. Maksudnya sebelumnya manusia itu tidak mengenal religi. Nah, kapan religi ini muncul? Kata Spencer, teori evolusi sosialnya Spencer tentang religi mengatakan religi ini muncul diawali karena manusia takut mati. Jadi dalam pemikirannya kan manusia berkembang pada waktu tertentu manusia berpikir, oh ternyata ada kejadian mati ya. Nanti kalau setelah mati itu kira-kira ada sesuatu yang hilangkah? Atau setelah mati itu kita mau kemana? Atau setelah mati itu hanya berakhir begitu saja gitu. Nah, karena pemikiran manusia terhadap kematian itu, akhirnya mulai muncullah perspektif, mulai muncullah kebutuhan-kebutuhan, mulai berpikirlah manusia tidak hanya memikir suatu hal yang dialami, yang dihadapi secara empiris, tapi memikirkan juga hal-hal yang berkaitan tentang kematian, tentang hal-hal yang di luar yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, yang bisa disentuh. Oke. Itu munculnya religi seperti itu di awalnya karena takut mati. Kalau kata Durkheim itu kan ada religi itu ada yang sakral dan yang profan. Jadi kata Spencer, manusia itu pada awal kemunculan religi tidak lagi hanya berpikir tentang profan, tapi akhirnya karena takut dengan mati, akhirnya muncullah pemikiran-pemikiran tentang yang sakral. Cuman awal perkembangan religi pada kebudayaan manusia itu diawali dari penyembahan kepada roh-roh, kepada roh penguasa, kepada kekuatan-kekuatan gaib di sekitar alam lingkungan manusia. Nah, kemudian itu berevolusi. Itu pemikirannya di setiap manusia, di setiap masyarakat, di setiap tempat itu berkembang dalam bentuk yang sangat kompleks. Misal, cara gampangnya adalah misal di tempat Afrika Selatan atau Afrika Timur. Afrika Timur misalkan menyembah rohnya adalah roh-roh yang berada di hutan misalkan.
terus beralih ke negara kepulauan, misalkan di Indonesia gitu ya, atau di Filipina. Karena dekat dengan pantai, dekat dengan laut, maka yang disembah pada pemikiran orang-orang nelayan dekat pantai adalah menyembah roh-roh penguasa pantai atau penguasa laut, misalkan gitu. Oke? Nah, evolusi sosial versi Herbert Spencer ini mengatakan bahwa evolusi ini sangat berkembang dan menciptakan beberapa bentuk masyarakat. Oke, salah satu hasil yang menjadi tonggak perubahan besar dalam kehidupan manusia, menurut Spencer, itu adalah evolusi yang melahirkan masyarakat industri. Kita tahu di Eropa pernah terjadi industrialisasi yang kalau secara lingkup kecil disebut sebagai revolusi industri, maka kata Spencer, revolusi industri ini adalah salah satu hasil dari evolusi manusia. Oke, pada waktu itu terjadi perubahan dari masyarakat yang mekanik menjadi masyarakat yang organik. Artinya terjadi perubahan dari pola-pola pemikiran yang kultural atau pemikiran-pemikiran yang tradisional menjadi pemikiran-pemikiran yang lebih modern. Oke. Pada waktu sebelum masyarakat industri itu kan terjadi pola politik atau pola pemerintahan atau pola kekuasaan itu dipimpin oleh raja. Oke. Sebelum raja bahkan norma-norma itu dimunculkan, aturan-aturan itu dimunculkan karena manusia saling membutuhkan. Oke. Karena saling membutuhkan, tidak perlu ada kekuasaan yang menindas atau yang otoriter. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya waktu, semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan semakin kompleks. Maka harus ada sosok yang memimpin, sosok yang mengatur, sosok yang berkuasa. Nah, muncullah raja pada waktu itu. Raja ini cenderung lebih otoriter, lebih berkuasa dalam menerapkan aturannya. Caranya seperti apa? Caranya adalah memunculkan kesadaran di masyarakat, memberi pengetahuan kepada masyarakat, mendorong atau mendoktrin masyarakat bahwa raja ini adalah turunan dewa, sehingga apapun titah raja atau perintah raja harus ditaati. Nah, terus berkembang terus. Akhirnya evolusinya karena tidak lagi berpikir manusia itu harus bertumbuh pada raja. Kebutuhan juga semakin banyak, kebutuhan juga semakin mendesak, perkembangan pola pikir manusia juga semakin kompleks, sehingga kembali lagi aturan itu bukan berdasarkan raja tapi berdasarkan kebutuhan manusia, sehingga runtuhlah kekuasaan raja menjadi kekuasaan yang demokratis. Bagaimana distribusi kekuasaan yang seimbang. Oke, sehingga pada masyarakat industri, setelah muncul masyarakat industri, raja tidak lagi dianggap sesuatu yang keramat. Raja bukan lagi dianggap turunan dewa yang harus ditaati. Gitu. Itu teori evolusinya versi Spencer. Nah, kemudian kita beralih ke konsep evolusinya Bachofen tentang kekeluargaan. Teori Bachofen ini diawali dari ketertarikannya terhadap hal-hal tentang kekerabatan atau kinship. Jadi dalam kekerabatan kan nanti akan bisa dilihat hubungan-hubungan yang diawali dari hubungan darah atau hubungan keluargaan akan berimplikasi pada hubungan-hubungan sosial budaya, akan berimplikasi juga pada kekuasaan, akan berimplikasi pada ekonomi. Nah, sehingga Bachofen meneliti tentang itu termasuk akhirnya sampai meluas pada sejarah kemunculan keluarga atau budaya keluarga atau evolusi keluarga. Nah, teori Bachofen ini menyimpulkan manusia ini dalam berkeluarga mengalami 4 tingkatan evolusi. 4 tingkatan evolusi itu yang pertama adalah promiskuitas. Jadi di awal manusia mulai mengenal seksualitas, sebelum terbentuk sebuah keluarga, disebut oleh Bachofen tingkatannya disebut promiskuitas. Yaitu ketika laki-laki dan wanita yang melakukan hubungan seksual tanpa ada norma dan aturan yang mengikat.
Oke, jadi ketika ada saling tertarik, ketika ada keinginan untuk melakukan hubungan seksual, mereka hanya melakukan saja, udah selesai bareng, entah itu mau punya anak, mau nggak punya anak, itu bukan urusannya lagi, selesai. Tanpa ada ikatan sosial, tanpa ada rasa saling memiliki. Oke, ketika pun dia melahirkan keturunan atau melahirkan anak, maka anaknya pun tanpa ikatan apapun. Maksudnya gini, ketika anak itu terlahirkan, sang anak tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, gitu di tingkatan awal kehidupan manusia. Kemudian mulai berkembanglah pemikiran bahwa sang anak ini lambat laun juga dirawat oleh ibu. Artinya kalau di promiskuitas itu anak-anak yang dilahirkan dari hubungan seksual itu berkembang secara sendiri. Maksudnya ketika sudah dianggap bisa hidup sendiri, maka dia bisa melepaskan diri atau melakukan aktivitas sendiri. Nah, lambat laun si anak akhirnya dirawat oleh ibu, yang disebut dalam proses evolusi keluarga Bachmann ini disebut sebagai matriarkat. Nah, karena dirawat oleh ibu, maka muncullah kelompok keluarga inti yang terdiri dari ibu dan anak. Oke, anak pada waktu ini hanya mengenal ibu saja. Oke, tidak mengenal bapak. Pada tahapan matriarkat, setelah melakukan hubungan seksual, sang ayah, sang bapak, laki-laki, entah nggak tahu di mana, nggak tahu kemana, pergi gitu saja. Nah, karena yang mengandung ini si perempuan, maka setelah lahir, si perempuan atau si ibu ini akan merawat anaknya. Sehingga pada tahap matriarkat, versi Bachhofen, mulailah anak mengenal ibu, dan terbentuklah keluarga inti yang terdiri hanya ibu dan anak. Oke. Ketika anaknya itu anak laki-laki, sudah muncul norma. Normanya adalah anak laki-laki tidak boleh menikahi ibu, yang dalam bahasa antropologi disebut incest, perkawinan sedarah. Sehingga muncul norma selanjutnya adalah tentang eksogami, perkawinan dengan kelompok lain. Oke, di luar kelompoknya maksudnya, di luar kelompok keluarga intinya maksudnya. Nah, kemudian lambat laun, akhirnya si laki-laki atau si ayah ini juga berpikir, kok hanya ibu yang punya tanggung jawab, kok hanya ibu yang berhak terhadap anaknya. Sang ayah, sang bapak juga akhirnya muncul rasa pingin berkuasa, rasa pingin bertanggung jawab, rasa pingin berhak melakukan sesuatu terhadap anaknya, maksudnya merawat maksudnya. Sehingga di tahapan ini, yang kalau di tahapan matriarkat tadi yang menjadi kepala keluarga adalah ibu, di tahap patriarkat ini yang menjadi kepala keluarga adalah ayah atau bapak. Nah, karena rasa ketidakpuasan yang di eksogami tadi, di tahap patriarkat seorang laki-laki akan membawa calon istri dari kelompok lain untuk dibawa ke kelompoknya. Ya. Nah, di tahap patriarkat ini sekali lagi ayah sebagai kepala keluarga. Kemudian, lambat laun, semakin berkembangnya pemikiran manusia, semakin berkembangnya peradaban. Di tahapan akhir, tahapan keempat tingkat evolusi keluarga, muncullah namanya konsep parental. Lawan dari eksogami tadi, di endogami ini, perkawinan terjadi dalam batas kelompoknya sendiri saja. Karena jumlah manusia semakin banyak, semakin kompleks. Oke, maka dalam endogami ini terjadilah perkawinan dalam batas kelompok saja. Jadi dalam parental ini terjadilah perkawinan endogami yang terjadi dalam satu kelompok saja. Nah, dalam tahap parental ini sudah terbentuk keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sehingga anak bisa berhubungan langsung dengan bapak dan ibunya. Oke, itu konsep evolusi versi Bachhofen. Nah, ini saya cepat saja karena mungkin teman-teman sudah sering membaca dan mempelajari ini. Ini konsep evolusi versi Morgan tentang perkembangan peradaban manusia. Dimulai zaman liar
zaman barbar, zaman peradaban purba sampai zaman peradaban masa kini. Oke, zaman liar dan zaman barbar itu dibedakan menjadi tua, madya, dan muda. Di zaman liar tua itu terjadi sejak manusia ada sampai manusia bisa meramu, mencari akar tumbuh-tumbuhan. Kemudian dilanjutkan di zaman liar madya, diawali dari manusia sejak menemukan api, sampai punya senjata busur panah untuk berburu. Artinya di zaman liar madya ini manusia mulai mengenal meramu karena api kan ya, untuk masak, untuk menghasilkan sesuatu untuk hidupnya dari api itu. Kemudian sampai pada tahapan berburu. Nah, di zaman liar muda, kemudian berkembang lagi di zaman liar muda, beralih dari busur panah tadi menjadi produksi barang, untuk berburu. Di zaman barbar tua, kemudian kita beralih dari zaman liar menjadi zaman barbar. Di awal dari zaman barbar tua itu sudah mulai ditemukan tembikar-tembikar hasil produksi manusia tadi, sampai pada manusia mengenal peternakan, hewan ternak. Kemudian beralih dari zaman barbar madya sampai membuat logam. Di zaman barbar muda mulai mengenal tulisan. Di zaman tulisan ini berlanjut menjadi zaman purba dan sampai pada peradaban masa kini. Itu kata Morgan. Nah, kemudian oleh Taylor dilanjutkan teori yang Spencer tadi tentang religi. Teori evolusi religi mengatakan, versi Taylor menjelaskan bahwa religi ini kan tadi diawali di depan manusia takut mati. Kata Taylor melanjutkan konsep itu, religi ini muncul karena manusia sadar akan adanya jiwa. Jadi kalau kita kenal ada jiwa dan raga, kan itu ada olahraga, ada olah jiwa. Nah, kata Taylor, manusia karena di awal dari takut tentang mati, manusia sadar, oh ternyata setelah mati ada sesuatu yang hilang. Ketika manusia itu terdiri dari unsur yang sifatnya fisik dan unsur yang sifatnya non-fisik atau ruhaniyah. Nah, karena akan dibedakan antara hidup dan mati. Jadi manusia mulai berpikir, ada yang berbeda ya dari hidup dan mati. Kalau ada peristiwa kehidupan, ada peristiwa kematian, lalu setelah kematian ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang hilang berarti mungkin ya itu. Juga berdasarkan dari perbedaan antara ketika beraktivitas dan saat tidur atau mimpi. Kita ketika tidur, misalkan manusia tidur itu di sebuah tempat, di tempat tidur, di kamar atau dimanapun, tapi di saat tidur itu kita juga mimpi, kita berkunjung, kita melakukan aktivitas, padahal di waktu itu kita jasadnya masih tidur. Nah, dua peristiwa ini, mati dan mimpi, ini menjadi dasar pemikiran manusia pada waktu kemunculan religi untuk akhirnya sadar ternyata ada jiwa dalam manusia, dalam tubuh manusia, ada roh dalam manusia. Nah, perlu teman-teman ketahui, religi yang kita pelajari di Taylor ini tidak hanya Islam ya, meskipun kita Islam, kita tidak terbatas sebenarnya Islam. Religi ini sangat luas. Religi ini sesuatu yang dipahami sebagai relasi antara kita dengan kekuatan gaib, kekuatan adikudrati, dan seterusnya. Nah, pada pengertian selanjutnya, setelah manusia tahu ada jiwa, ternyata jiwa dapat hidup, dapat berpisah dari tubuh. Tubuh tidak bisa hidup tanpa jiwa, tapi jiwa bisa hidup tanpa tubuh. Ya, terbukti dari mimpi tadi. Sehingga ketika manusia berpikir tentang itu, berarti kalau misalkan fisik itu butuh makanan untuk hidup, bagaimana ketika jiwa untuk hidup ini kira-kira butuh apa?
Sehingga muncullah pemikiran jiwa ini membutuhkan religi untuk kehidupan jiwa. Oke? Nah, ketika manusia mati, itu kan rohnya, jiwanya berpisah. Dan pada pengertian awal versi Taylor, menurut Taylor, manusia memahami pada waktu itu orang-orang, jiwa-jiwa yang keluar dari tubuh manusia ini berada di sekitar sekeliling kehidupan manusia. Nah, ini menjelma menjadi kekuatan alam, atau tidak lagi disebut roh tapi sebagai spirit atau sebagai penguasa-penguasa alam atau makhluk-makhluk lain. Nah, ini menjadi tingkatan awal religi, bahwa manusia memahami, mempercayai ada makhluk lain yang berada di sekeliling lingkungannya. Oke? Nah, kemudian evolusi pemikiran itu berevolusi lagi, bahwa kekuatan gaib, makhluk-makhluk gaib tadi yang berada di sekeliling manusia bisa punya kekuatan untuk menggerakkan alam. Oke? Jadi gerak alam, fenomena alam, kejadian alam, kejadian lingkungan itu ternyata dipahami akhirnya juga bisa disebabkan oleh makhluk halus di dalamnya. Makhluk halus yang ada di lingkungan sekitar manusia itu. Oke? Lambat laun ternyata akhirnya manusia tidak hanya memahami dan mempercayai itu, tapi melakukan penyembahan, melakukan persembahan. Yang pemahaman selanjutnya adalah ternyata dunia, alam semesta ini dikendalikan, dikuasai oleh dewa, oleh banyak kekuatan alam yang menguasai. Manusia mulai menyembah itu dan dipahami akhirnya dewa itu punya struktur, punya kekuasaan yang berbeda. Misalkan dewa yang menguasai langit, dewa yang menguasai bumi, dewa yang menguasai sungai, menguasai pepohonan misalkan, dan seterusnya. Dan ini ada struktur tertinggi sampai yang terendah. Nah, akhirnya manusia mulai berpikir terus, ternyata manusia berpikir lagi, menyimpulkan, semua bentuk dewa itu hanya sekedar penjelmaan dari satu dewa tertinggi, satu dewa yang paling berkuasa. Oke? Akhirnya manusia berpikir, hasil perubahan pemikirannya itu bertransformasi menjadi bahwa semua itu adalah hanya penjelmaan dari dewa tertinggi. Jadi artinya hanya ada satu dewa yang berkuasa dari alam semesta ini. Nah, kemudian di tingkatan paling akhir religi, kata Taylor, muncul monoteisme, percaya pada satu Tuhan atau satu dewa, yang tadi dihasilkan dari pemikiran berawal dari banyak dewa, kemudian manusia berpikir, ternyata dewa-dewa semua itu berasal dari satu dewa tertinggi. Sekali lagi, ini tidak Islam ya, tidak hanya Islam. Bahkan sebelum Islam kan muncul setelah Muhammad, setelah Nabi Muhammad. Oke, itu yang tentang religi. Kemudian kita pelajari tentang ilmu gaib. Fraser mengatakan, karena gini, kalau kita pelajari tentang Aguskom itu kan positivistik, tentang positivisme diawali dari teologi, metafisik, dan positivistik. Nah, di tahapan positifistik kan manusia menyandarkan sesuatunya pada akal manusia, pada scientific, harus empiris, harus bisa dibuktikan, dan seterusnya. Nah, kata Fraser, perkembangan manusia akhirnya akal itu sifatnya terbatas. Scientific itu tidak semuanya bisa menyelesaikan masalah, tidak selalu bisa mencukupi kebutuhan. Akal dan ilmu pengetahuan itu sifatnya terbatas. Nah, karena itu ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal dan sains, muncullah ilmu gaib. Jadi muncullah analisa-analisa secara magis tentang ilmu gaib. Misalkan, kenapa kok nggak ada apa-apa
tiba-tiba di sebuah desa, misalkan sebagian besar terkena penyakit yang menular, misal, atau kenapa terjadi kenapa misalkan ketika terjadi kebakaran di 5 tempat, di 5 rumah atau 5 bangunan, ternyata hanya ada satu di tengah-tengah bangunan itu yang malah tidak terbakar, dan seterusnya misalkan. Nah, itu kan akal tidak bisa menjangkau secara mutlak, bisa menyimpulkan itu. Nah, muncullah analisa-analisa magis, analisa-analisa gaib tentang ilmu gaib ini. Oke, jadi magis ini dilakukan untuk melampaui kekuatan yang ada di alam, melampaui kekuatan manusia, melampaui kekuatan sains. Jadi misalkan ketika tiba-tiba di sebuah desa tidak ada apa-apa, tapi tiba-tiba terkena penyakit yang menular yang membahayakan, maka magic hadir untuk melampaui logika manusia. Oh, ternyata ada kekuatan gaib yang menyebabkan ini semua, misalkan. Nah, ini melewati kemampuan manusia dalam berpikir secara positivistik. Nah, kemudian kita simpulkan, apa bedanya ilmu gaib dan ilmu religi? Ilmu gaib ini cara, sistem yang digunakan untuk menguasai kekuatan gaib yang ada di alam. Jadi kekuatan-kekuatan gaib yang ada di alam lingkungan manusia alam semesta ini bisa dikuasai dengan sistem ilmu gaib. Jadi ketika orang tahu tentang ilmu gaib, ini berarti orang tahu tentang sistem bagaimana untuk menguasai manusia, untuk menguasai kekuatan di luar jangkauan pikiran manusia yang ada di alam. Oke. Nah, kalau tadi ilmu gaib untuk menguasai kekuatan gaib, kalau religi itu sistem untuk menyandarkan diri kepada kekuatan adikodrati. Jadi kalau tadi kekuatan gaibnya kalau ilmu gaib ya, kekuatan gaibnya kita manfaatkan untuk kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau religi ini kita sebagai manusia menyandarkan diri kepada kekuatan yang gaib tadi, seperti dewa atau Tuhan gitu misalkan, kekuatan-kekuatan yang adikodrati, yang berkuasa. Begitu. Nah, ternyata konsep evolusi budaya ini tidak serta-merta selalu eksis. Oke, kita sudah menjelaskan di perkembangan antropologi, fase perkembangan antropologi di fase kedua, itu ternyata mendapatkan kritik oleh teori-teori difusi. Oke, di abad 19, teori evolusi ini mendapatkan kritik yang sangat tajam yang menyerang unsur-unsurnya. Apa yang diserang? Serangan itu menuju pada konsep dasar dari teori evolusi. Temuan baru semakin bertambah sebagai wujud teori baru. Jadi, teori evolusi yang tadi mengatakan bahwa perkembangan manusia itu sama, ketika ditemukan barang yang sama, disimpulkan manusia di dua tempat itu sudah mengalami pemikiran yang sama. Nah, alasan dari yang mengkritik teori evolusi ini mengatakan bahwa penganut teori ini hanya konstruksi pikiran saja dan tidak dekat dengan realitas, hanya berangan-angan, hanya berpikir, hanya punya ide, hanya punya gagasan, hanya berargumentasi, tidak menggunakan bukti nyata atau bukti konkret. Nah, ini teori evolusi mendapatkan kritik-kritik sehingga muncullah teori difusi. Nah, sehingga di abad 20 hampir tidak ada lagi karya berdasarkan teori evolusi. Oke, kesimpulannya nanti kita akan lanjutkan di teori difusi bahwa teori evolusi ini ternyata banyak mendapatkan kritikan. Bahkan semua teori sampai sekarang menurut saya, kalau teman-teman baca, semua teori itu mendapatkan banyak kritik. Pasti semua teori pasti akan ada kritikannya. Oke, karena sifat akademis itu akan selalu berkembang. Sifat ilmiah itu tidak statis, akan selalu dinamis. Termasuk teori evolusi dalam hal ini yang kita tadi bahas. Ini mendapatkan kritik yang begitu tajam
Karena semakin banyak temuan-temuan baru, semakin banyak hasil penelitian-penelitian yang bisa membantah dari kesimpulan teori evolusi. Begitu, kita akan lanjutkan pada pembahasan teori difusi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.